kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumula dalam acara Beyond Education Podcast yang memang Anda selalu di 2 hari sekali kita selalu update yang terbaru. Sekarang searching saja ke bawah-bawah atau scroll banyak video kita di YouTube channelnya. Kita sharing tentang parenting, coaching, motivasi, ada juga tentang dunia pendidikan, ada juga sesuatu yang hal yang baru atau sesuatu yang ditanyakan kepada kita melalui kolom komentar atau link deskripsi. Jadi silakan kalau mau ada yang bertanya silakan langsung tanyakan saja, dan mau berinteraksi dengan Beyond Education silakan langsung saja ikuti atau misalnya klik saja di deskripsi, sudah sediakan semuanya platformnya, mau lewat WA bisa, Telegram bisa, tinggal gabung saja. Dan juga kalau mau langsung lewat pertanyaan yang nantinya pertanyaan itu akan kita balas dengan sebuah video. Jadi bayangkan Anda nanya kata-kata kita balas dengan satu konten. Silakan langsung saja di searching sebebas-bebasnya. Dirasa bermanfaat, ya subscribe dan juga sharing atau share ke kerabat keluarga yang terdekat. Ya seperti itu. Dan juga kita hadir di Spotify. Ya Spotify Power Play. Dengan kata kunci Beyond Education Podcast, langsung saja di sana ditemukan seperti halnya episode yang ada di YouTube. Seperti itu. Ya, pada sore hari ini kita akan membahas tentang tema motivasi bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman semua, gimana Gung? Ini tema motivasi kayaknya permasalahan semua Pak Isi. Iya, perlu dimotivasi ya. Karena motivasi itu lahir ketika ada masalah. Pastinya. Jadi seringnya begini Pak, ada misalnya orang yang ingin berbisnis gitu ya, atau misalnya berkarir, tapi takut gagal. Nah itu. Jadi kayak ya semuanya sih pasti ya pasti ada kemungkinan gagal ya Pak ya. Iya. Tidak ya mungkin pikiran kita kan lurus aja lancar aja. Ya, semuanya serba sukses gitu. Lurus gitu ya, tapi pasti ada beberapa persen kemungkinan kegagalan. Bagaimana itu Pak menyikapinya Pak? Ya kalau menurut saya Gung, kalau sesuatu yang baik kita inginkan pasti ada resiko di baliknya. Betul. Nggak ngapa-ngapain juga ada resiko, yaitu kita tidak dapat mencapai apa yang kita inginkan karena kita tidak melakukan apa-apa. Nah ini masalahnya, kita memiliki cita-cita yang besar, kita memiliki impian yang besar, tetapi kita nggak ngapa-ngapain karena kita takut gagal. Ya pertanyaannya, jadi stagnan ya jadi stuck gitu. Mungkin nggak kita bisa mencapai itu semua tanpa kita mau melakukan apa-apa. Pasti kan mustahil gitu. Kita harus melakukan sebuah proses gitu agar kita bisa meraih apa yang kita inginkan. Di sisi lain kita harus berproses, di sisi lain kita takut gagal juga gitu. Nah, lebih besar takut gagalnya. Gagal aja, iya betul. Nah, ya memang kita sejak kecil gitu Bung ya. Kata gagal ini sepertinya suatu momok gitu yang dihadirkan di dalam kehidupan kita. Apalagi kalau orang-orang terdekat kita sejak kecil selalu mengharamkan yang namanya kegagalan. Kayak gagal itu jelek lah gitu ya. Kayak kegagalan itu kayak sesuatu aib gitu ya. Benar. Udah gagal mana dimarahin mana apa. Nah itu dicela gitu kan sama keluarga lagi. Sama keluarga terdekat lagi. Apalagi kalau orang tua ya, sampai mengucapkan kata-kata yang mengecilkan gitu anaknya. Akhirnya kita sampai besar karena selalu didoktrin bahwa kegagalan adalah momok yang harus kita hindari. Kita jadi takut untuk berbuat kegagalan. Padahal nggak mungkin gitu. Misalnya kita ingin melakukan sesuatu yang baik, tetapi tidak ada resikonya. Semuanya serba lurus-lurus saja. Kita pasti dijamin gitu bisa meraih apa yang kita inginkan. Lancar kayak jalan tol gitu. Jalan tolnya ada macetnya kan? Iya lancar bener. Apalagi kehidupan pasti ada lika-likunya. Kalau kita nggak mau misalnya mendapatkan kegagalan, ya, apakah mungkin gitu kita dapat meraih kesuksesan? Karena kegagalan dengan kesuksesan itu satu paket loh. Nggak mungkin gitu, jalan masing-masing nggak mungkin. Misalnya kita selama hidup gagal terus, nggak pernah ada suksesnya, kan nggak mungkin gitu. Berarti Tuhan nggak adil loh. Padahal kita sudah berusaha gitu. Padahal yang namanya kegagalan ada cara tercepat
kita dapat mengetahui cara yang benar itu seperti apa. Oh, jadi bisa kita evaluasi dari kegagalan. Pasti. Apa yang kita bisa evaluasi kalau kita nggak pernah gagal kan? Iya. Kalau kita lurus terus kayaknya bahaya juga ya, karena nggak bisa, karena nggak pernah gagal gitu. Benar. Ya udah, kita nggak perlu meeting lagi. Ya, kita nggak perlu evaluasi lagi gitu. Karena kita selalu sukses. Bangun tidur kita udah sukses gitu. Nah ini kan di dunia impian saja gitu, seperti itu. Dunia fantasi. Di dunia fantasi gitu. Di dunia fantasi kita mesti bayar tiket kan. Kalau nggak punya duit nggak bisa masuk. Iya. Nah di sini Bung yang saya kadang bingung gitu ya. Banyak orang yang takut gagal. Iya, malah ketakutan itu berlebihan Pak. Pastinya. Maksudnya sebelum coba aja udah takut. Nah itu apa yang membuat dia bisa merasakan hal seperti itu, saking takutnya itu gitu. Nah ini gue ngerasa takut itu sebenarnya wajar, tetapi kalau berlebihan itu yang nggak wajar. Iya, berlebihan itu. Saya juga takut gagal. Iya. Semua orang normal. Kita masih manusia ya. Nah, tetapi kalau berlebihan sampai membuat kita itu nggak mau ngapa-ngapain, nah ini yang menjadi masalahnya. Karena kadang kita tidak bisa menerima kegagalan dengan baik itu, Bung. Karena kita tidak pernah diajarkan sejak kecil bagaimana caranya menerima kegagalan. Kita hanya dituntut untuk berhasil saja. Kalau kita sampai gagal, kita kadang ya dihina, kita kadang dikecilkan, kita